Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Modric tolak balik ke Tottenham, pasrah dengan keputusan Real Madrid. Gelandang top Kroasia Luka Modric pasrah dengan keputusan Real Madrid terkait masa depannya. Kontrak Modric akan habis pada musim panas 2021. Selama 8 tahun berkostum Los Blancos, Modric sudah membuat 350 penampilan dengan sumbangan 24 gol dan 55 assist di seluruh kompetisi. Untuk itu, kalaupun kontraknya tidak diperpanjang Madrid, Modric menolak comeback ke Tottenham dan memastikan tidak akan pensiun dalam waktu dekat. Sergio Ramos enggan buru-buru perpanjang kontrak di Real Madrid. Kontrak Sergio Ramos bersama Real Madrid akan habis tahun depan. Ramos menjadi andalan di lini belakang Madrid selama 15 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Madrid pun tampaknya tak akan ragu memberinya perpanjangan kontrak. Sebagaimana dilaporkan AS pada Senin 26 Oktober, El Real ingin memperpanjang kontraknya setahun sesuai kebijakan mereka terhadap para pemain berusia di atas 30 tahun. Namun kabarnya Ramos meminta durasi 2 tahun. Selain itu, ex-pemain Sevilla itu ingin mendapat kenaikan gaji meski nominalnya kecil. Namun sang kapten tak terburu-buru memperpanjang kontraknya. Juventus tak meyakinkan jelang lawan Barcelona, Pirlo tak khawatir. Jelang menghadapi Barcelona, Juventus justru tersandung di Liga Italia. Juventus cuma dapat hasil seri saat menjamu Hellas Verona di pekan kelima Liga Italia. Juventus selanjutnya akan menjamu Barcelona di matchday kedua grup G Liga Champions, Kamis 29 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Meski laju Juventus sedang tak mulus, Pirlo tak khawatir menghadapi tantangan dari Barcelona. Tidak, saya tidak khawatir jelang melawan Barcelona, karena itu adalah dua pertandingan yang berbeda, dengan dua gaya main yang berbeda, ujar Pirlo seperti dilansir AS. Gladbach tak sabar menanti duel versus Madrid. Borussia Mönchengladbach versus Real Madrid tersaji di matchday kedua grup B Liga Champions. Gladbach sudah tak sabar ingin berhadapan dengan lawan kuat. Gladbach tampak sudah siap untuk meladeni permainan tim besutan Zinedine Zidane. Pelatih Gladbach, Marco Rose, bahkan ingin cepat-cepat menuju pertandingan. Bermain melawan Real Madrid tentu saja sesuatu yang istimewa. Kami menantikan duel melawan tim kuat. Madrid memiliki banyak pesepak bola kelas dunia dan kualitas mereka sangat oke. Tetapi tim mereka juga bisa mengalami hari yang buruk, kata Rose seperti dikutip dari situs resmi Gladbach. Marseille ogah tiru cara Lyon demi kalahkan Manchester City. Marseille menjamu City di Velodrome Rabu 28 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat dalam matchday kedua grup C Liga Champions. Duel ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di pentas Eropa. Artinya, bukan tak mungkin Marseille bisa memetik poin meski di atas kertas komposisi Manchester City lebih bagus. Di sisi lain, City musim lalu menelan pil pahit melawan tim asal Prancis. Namun Marseille tak bakal mengambil inspirasi permainan dari keberhasilan Lyon mendepak Manchester City. Tim besutan Andre Villas-Boas menegaskan bakal mempersiapkan berbagai opsi setelah menganalisa pertandingan Manchester City. Klub sudah lama penasaran dengan mid lane. Liverpool berhadapan dengan mid lane dalam matchday kedua grup D Liga Champions. Di atas kertas, Liverpool diunggulkan bisa memetik 3 poin dari mid lane. Terlebih, klub besutan Brian Priest dilumat Atlanta 0-4 pada matchday pertama. Mid lane bukanlah klub yang asing di benak Klopp. Selepas berhenti menjadi pelatih Borussia Dortmund, Klopp punya rencana untuk mengunjungi markas mid lane. Pelatih asal Jerman itu penasaran dengan hal-hal yang dikerjakan oleh mid lane. Klub yang berdiri tahun 1999 ini mengedepankan ilmu pengetahuan dalam membangun tim. Rencana Klopp pada akhirnya batal karena tawaran dari Liverpool datang. Kesal namanya dicatut, Paul Pogba bakal ajukan gugatan hukum.
Kabar Paul Pogba mundur dari timnas Prancis berbuntut panjang. Pesepak bola berusia 27 tahun itu siap menggugat secara hukum kepada media Inggris The Sun karena menyebarkan kabar burung. Sebelumnya diberitakan Paul Pogba disebut-sebut mengundurkan diri dari timnas Prancis. Menurut rumor, gelandang Manchester United itu tidak terima agamanya dihina oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Berita itu pertama kali disebarkan The Sun lewat akun Instagram. Paul Pogba kesal karena namanya dicatut oleh media untuk menyerang negara Prancis. Menurutnya, apa yang dilakukan The Sun adalah penyalahgunaan terhadap kebebasan pers. Karena itu, ia akan mengajukan gugatan hukum. Nego kontrak Kylian Mbappe macet, Real Madrid siaga 1. Angin segar berhembus kepada Real Madrid. Striker incaran mereka Kylian Mbappe diberitakan berpotensi besar pergi dari PSG setelah negosiasi kontraknya macet. Uang bukan menjadi masalah utama di negosiasi ini, karena Mbappe merasa tawaran PSG dari sisi keuangan sudah sangat bagus. Namun sang striker diberitakan mengkhawatirkan ambisi serta proyek PSG untuk beberapa tahun ke depan, sehingga ia masih belum yakin ingin bertahan. Jika Real Madrid ingin membajak Mbappe di tahun depan, mereka harus siap keluar uang banyak. PSG dikabarkan tidak akan melepas sang striker kurang dari 200 juta euro. Isco mengeluh jarang bermain, begini reaksi Zidane. Zidane diterpa isu tak sedap perihal perlakuannya terhadap salah satu pemain Real Madrid, Isco. Protes pemain hal biasa, tetapi Isco salah melakukannya selama pertandingan di mana ada banyak kamera. Alhasil komentarnya jadi kontroversi dan jadi sumber konflik baru. Mengutip Movistar Plus via Marca, begini detail keluhan Isco di bangku cadangan. Zidane harus menarik saya keluar, dia melakukannya pada menit ke-50 atau 60 dan kadang-kadang di paruh waktu. Jika dia harus memainkan saya, itu baru terjadi di menit ke-80. Keluhan Isco terdengar buruk, mengindikasikan perlakuan Zidane tidak adil. Biar begitu, Zidane sendiri mengaku tidak ada masalah dengan keluhan pemainnya. Memang begitulah realita di Real Madrid, ada banyak pemain bagus berebut posisi di lapangan. Burnley versus Tottenham, Son Heung-min menangkan Spurs. Tottenham Hotspur susah payah mengalahkan Burnley dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Turf Moor Selasa 27 Oktober. Tottenham jauh mendominasi permainan dengan 62%. Gol sematawayang dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-79 melalui sundulan Son Heung-min. Flick goalwards and it's in. Kemenangan ini membawa Tottenham naik ke posisi 5 klasemen Liga Inggris dengan 11 poin. Burnley masih di posisi ke-18 dengan koleksi 1 angka. Di pertandingan lain, Brighton bermain imbang melawan West Brom dengan skor 1-1. Seru, AC Milan versus AS Roma berakhir imbang 3-3. Duel seru terjadi di San Siro Selasa 27 Oktober. Tuan rumah AC Milan berhasil ditahan imbang 3-3 oleh tamunya AS Roma di Giornata kelima Liga Italia. Milan langsung unggul cepat di menit kedua lewat gol Zlatan Ibrahimovic. Rafael Leao feeding it through and Ibrahimovic is there and he's on the end of it. Roma berhasil membalas di menit ke-14 lewat sundulan Edin Dzeko. Pellegrini and Edin Dzeko is there. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-47 Milan kembali unggul melalui sepakan Alexis Saelemaekers. Breezing past him and Ibanez and Saelemaekers is there. Pada menit ke-68 wasit menunjuk titik putih, Pedro dilanggar oleh Ismail Benacer. Jordan Verretout maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. 2-2. Di menit ke-79 giliran Milan yang mendapat penalti. Kali ini Gianluca Mancini melanggar Calhanoglu. Ibrahimovic maju sebagai penendang dan berhasil mengelabui Mirante. AS Roma kembali menyamakan kedudukan melalui Maras Kumbula di menit ke-84. Skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Raihan 1 poin ini tak menggoyahkan posisi Milan di puncak klasemen dengan 13 poin. Mereka juga belum terkalahkan sejak Juni. Sementara bagi Roma, mereka tertahan di posisi ke-9 dengan 8 poin. Donnarumma dan Hauge positif COVID-19.
Klub raksasa Liga Italia AC Milan telah mengumumkan dua bintang mereka, Gianluigi Donnarumma dan Jens Peter Hauge, termasuk di antara 5 anggota klub yang dinyatakan positif terkena virus COVID-19. Dalam keterangan yang dirilis Milan, mereka yang terkena virus corona sama-sama tidak bergejala. Dengan demikian, Donnarumma dan yang lainnya kini mesti menjalani isolasi mandiri. Ini alasan Solskjaer tak pasang Pogba dan Van de Beek. Gary Neville menjelaskan mengapa pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer tidak memasang Paul Pogba dan Donny van de Beek sebagai starter pada pertandingan Liga Premier Inggris melawan Chelsea di Old Trafford Sabtu 24 Oktober. Menurut legenda MU itu, saat ini Fred dan McTominay memberikan keseimbangan lebih sebagai trio dengan Bruno Fernandes. Neville menilai trio Fred, McTominay, dan Fernandes merupakan kombinasi favorit Solskjaer. Fred dan McTominay dianggap bisa memaksimalkan potensi Fernandes, sementara Pogba dan Van de Beek belum sepenuhnya bisa memberikan keseimbangan pada Fernandes. Solskjaer, kata Neville, mungkin merasa bahwa ketiganya saat ini adalah trio yang akan memberikan hasil terbaik di lapangan. Idolakan Van Dijk, Ozan Kabak mungkin ditakdirkan untuk Liverpool. Pemain Schalke 04 Ozan Kabak beberapa waktu terakhir dikabarkan jadi incaran klub Liga Inggris Liverpool yang kehilangan Virgil van Dijk. Nama Kabak mencuat setelah The Reds harus mencari pengganti Van Dijk yang mengalami cedera ACL saat melawan Everton beberapa waktu lalu. Ozan Kabak pun digadang-gadang sebagai calon rekrutan yang akan didatangkan Liverpool sebagai pengganti Virgil van Dijk. Menurut kabar yang beredar, nilai pemain ini berkisar di angka 27 juta pound sterling. Ex-kapten Arsenal doakan Ozil bisa segera bermain lagi. Mesut Ozil sedang dibekukan dari skuad Arsenal. Ex-kapten The Gunners, Laurent Koscielny, berharap gelandang asal Jerman itu bisa kembali bermain lagi entah di Arsenal atau klub lain. Kontrak Ozil di Emirates Stadium akan habis pada Juni 2021 dan ia bisa bernegosiasi dengan klub lain mulai Januari. Tampaknya ada masalah tertentu dengan klub sejak tahun lalu. Saya berharap kedua pihak bisa menemukan win-win solution. Ozil adalah orang yang suka bersaing. Semoga ia bisa kembali bermain di Arsenal atau dimanapun karena dia sungguh bertalenta. Jelas pemain yang kini berseragam Bordeaux itu. Skandal El Clasico, asisten wasit sebut bukan penalti untuk Madrid, Barcelona semakin protes. Barcelona masih terus memprotes ketidakadilan dalam duel El Clasico kontra Real Madrid akhir pekan lalu. Mereka tidak terima dengan hadiah penalti yang diberikan wasit untuk tim tamu. Mengutip Sport, Barca bersiap mengajukan protes resmi terhadap keputusan penalti ini. Blaugrana memahami bahwa asisten wasit pada laga tersebut menyarankan wasit utama untuk tidak menghadiahkan penalti. Kini, fakta bahwa asisten wasit menyarankan tidak memberi penalti justru membuat Barca semakin berang. Mereka hanya dirugikan VAR dalam duel La Liga sejauh ini. Sebab itu, masih menurut kabarnya Barca ingin meminta rekaman percakapan antara wasit dan official VAR pada pertandingan tersebut untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. City tak mampu beli striker musim panas lalu. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Manchester City sempat berpikir untuk merekrut striker pada musim panas lalu, namun City tak sanggup membeli. Guardiola mengungkapkan bahwa City sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk merekrut striker, namun striker sekaliber Aguero atau Jesus disebut Guardiola terlalu mahal untuk The Citizen. Kami sempat berpikir soal itu, striker bertipe berbeda, tetapi kami tidak bisa melakukannya, ujar Guardiola seperti dilansir situs resmi klub. Sensi dan Sanchez absen bela Inter hadapi Shakhtar. Inter Milan tidak akan diperkuat Stefano Sensi dan Alexis Sanchez saat menghadapi Shakhtar Donetsk dalam pertandingan kedua grup B Liga Champions. Duanya tak ada dalam skuad Inter yang bertandang ke Kiev Rabu 28 Oktober. Sensi dan Sanchez harus absen karena masalah otot. Sanchez berjuang dengan masalah aduktor dan Sensi menderita cedera paha. Il Corriere dello Sport mengungkapkan keduanya tidak terbang ke Ukraina dan akan absen dari pertandingan melawan Shakhtar. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!